penilaian status gizi secara klinis. Yang pertama ada definisi status gizi. Menurut WHO, status gizi digunakan sebagai indikator perkembangan anak, meliputi kategori seperti stunting, wasting, dan obesitas. Menurut Kemenkes, status gizi didefinisikan berdasarkan pengukuran antropometri dan hasil pemeriksaan klinis dengan kategori seperti gizi kurang, baik, dan lebih. Penilaian dilakukan melalui metode langsung dan tidak langsung untuk mengidentifikasikan resiko malnutrisi. Yang ketiga, menurut Suparyasa 2016, keadaan akibat dari keseimbangan antara konsumsi dan penyerapan gizi dan penggunaan zat gizi tersebut atau bentuk dari nutriture variabel tertentu. Selanjutnya ada tujuan penilaian status gizi. Tujuan penilaian status gizi adalah untuk mengetahui tingkat ketersediaan zat gizi dalam tubuh akibat asupan makanan. Ini mencangkup pengukuran langsung dan tidak langsung, seperti metode antropometri, biokimia, dan klinis, untuk mengevaluasi kekurangan atau kelebihan gizi pada individu atau kelompok. Selanjutnya ada metode penilaian status gizi terbagi menjadi dua, langsung dan tidak langsung. Langsung menggunakan metode antropometri, biokimia, biofisika, dan klinis. Yang tidak langsung melalui survei konsumsi makanan dan pemanfaatan data sekunder berupa statik vital dan data ekologi. Baiklah, selanjutnya ada definisi penilaian klinis. Menurut WHO sendiri, penilaian klinis didefinisikan sebagai bagian dari diagnosis dan manajemen penyakit yang meliputi pengumpulan informasi melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjangan. Menurut Kemenkes, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendefinisikan penilaian klinis sebagai proses yang melibatkan pengumpulan dan analisis data yang menentukan kondisi kesehatan pasien serta merumuskan intervensi yang tepat. Kemudian ada tanda klinis yang dievaluasi. Tanda klinis yang dievaluasi pada kulit, rambut, mata, mulut, dan kuku dapat mencakup berbagai kondisi yang menunjukkan infeksi atau penyakit. Berikut adalah penjelasan mengenai tanda-tanda klinis yang dapat diamati di masing-masing area tersebut. Pada bagian kulit, bisa kita lihat pada gambar infeksi jamur dan sindrom Stevens-Johnson. Ini dia kemerah-merahan seperti infeksi pada kulit ya. Kemudian ada rambut rontok seperti yang kita lihat, rambutnya pada saat disisir itu rontok. Kemudian pada mata, infeksi jamur mata dan sindrom SJ, di mana matanya itu kemerahan. Kemudian selanjutnya ada tanda klinis yang dievaluasi pada mulut. Bisa kita lihat di gambar. Kemudian kuku, infeksi jamur kuku dan PMK. Bisa lihat di gambar ya guys, bagaimana contohnya. Selanjutnya penjelasan tanda klinis. Yang pertama yaitu A. Kulit, infeksi jamur. Gejala seperti gatal, ruam kemerahan, berisik, koma, dan pecah-pecah dapat muncul akibat infeksi jamur seperti kurap. Infeksi ini juga dapat menyebabkan rambut rontok jika terjadi di kulit kepala. Sindrom Stevens ditandai dengan ruam dan lepuhan di kulit yang dapat menyebar luas. Gejala awal mirip flu diikuti oleh luka lepuh yang menyakitkan. B adalah rambut rontok dapat disebabkan oleh infeksi jamur pada kulit kepala atau kurap. Kondisi autoimun. Kehilangan rambut seringkali terlihat bersamaan dengan gejala lain pada kulit. C. Mata. Infeksi jamur mata. Gejala termasuk mata merah, nyeri, penglihatan buram, dan sensitivitas terhadap cahaya. Ini sering terjadi setelah cedera atau operasional mata. Sindrom Sit-Down
dapat menyebabkan peradangan pada lapisan mata. Tensi mengakibatkan kerusakan jaringan mata dan kebutaan jika tidak ditangani. Selanjutnya D. Mulut. Kandidiasis oral ditandai dengan bercak putih yang nyeri di mulut dan kerongkongan. Ini disebabkan oleh infeksi jamur Candida dan dapat terjadi akibat kebersihan yang buruk atau sistem imun yang lemah. Sindrom Sweet-Jones dapat menyebabkan luka lepu di rongga mulut dan tenggorokan, serta rasa nyeri yang signifikan. Yang terakhir adalah kuku. Infeksi jamur kuku, gejala termasuk perubahan warna kuku menjadi kuning atau coklat. Kuku menjadi rapuh atau menebal, serta bau tidak sedap. Infeksi ini lebih umum pada individu dengan kondisi kesehatan tertentu seperti diabetes, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan. PMK ditandai dengan vesikel berisi cairan di sekitar kuku, meskipun ini lebih relevan untuk hewan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya evaluasi area kuku dalam konteks kesehatan hewan. Di sini ada alat pemeriksaan secara klinis. Pemeriksaan klinis adalah proses sistematis yang dilakukan oleh tenaga medis untuk menilai kondisi kesehatan pasien. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam alur pemeriksaan klinis. Yang pertama adalah anamnesis, mengumpulkan data. Dokter mengumpulkan informasi dari pasien mengenai keluhan utama, riwayat penyakit saat ini, riwayat penyakit sebelumnya, serta riwayat keluarga dan alergi. Informasi ini penting untuk memahami konteks kesehatan pasien dan membantu dalam diagnosis satu. Pertanyaan spesifik. Terkadang dokter juga perlu menanyakan hal-hal spesifik yang relevan dengan gejala yang dialami pasien. Kedua adalah pemeriksaan pasien. Pemeriksaan pasien umum meliputi penilaian tanda vital seperti tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, dan pemeriksaan fisik menyeluruh untuk mendeteksi tanda-tanda penyakit. Pemeriksaan khusus berdasarkan keluhan pasien, dokter mungkin melakukan pemeriksaan fisik yang lebih spesifik untuk menilai bagian tubuh tertentu. Yang ketiga, pemeriksaan penunjang. Tes laboratorium jika diperlukan, dokter akan merujuk pasien untuk menjalani tes laboratorium seperti pemeriksaan darah urin atau kultur bakteri untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kondisi kesehatan pasien. Pencitraan medis. Pemeriksaan seperti röntgen, CT scan, atau MRI juga dapat dilakukan jika dihubungkan untuk diagnosis yang lebih akurat. Yang keempat, penegakan diagnosis. Analisis data. Setelah mengumpulkan semua informasi dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan hasil pemeriksaan penunjang, dokter akan menganalisis data tersebut untuk menentukan diagnosis. Kelima, ada rencana penata laksanaan pengobatan. Berdasarkan diagnosis yang ditegakkan, dokter akan menyusun rencana pengobatan yang mencakup terapi non-farmakologi dan farmakologi. Selanjutnya ada edukasi pasien. Dokter juga memberikan edukasi pasien mengenai kondisi dan langkah-langkah yang perlu diambil dalam perawatan selanjutnya. Di sini ada rujukan. Jika diperlukan, dokter dapat merujuk pasien ke fisisial atau fasilitas kesehatan lainnya dan yang keenam adalah tindak lanjut. Di sini ada monitoring. Pasien akan diwajibkan untuk pemeriksaan lanjutan guna memantau kemajuan pengobatan dan menyesuaikan rencana perawat jika diperlukan. Baiklah, selanjutnya ada tanda dan gejala akibat kekurangan gizi. Tanda dan gejala
berupa gangguan akibat kekurangan gizi. Yang pertama itu kekurangan energi protein. Kekurangan energi protein ini adalah keadaan kekurangan gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi. Nah, tanda-tanda klinisnya itu marasmus. Yang pertama itu anak tampak kurus, tinggal tulang terbungkus kulit, wajah seperti tua, cengeng, rewel, kemudian kulit keriput, jaringan, lemak subkutis sangat sedikit, bahkan sampai tidak ada. Kemudian sering disertai diare kronik atau konstipasi atau susah buang air, serta penyakit kronik. Kemudian tekanan darah, detak jantung, dan pernapasannya berkurang. Kemudian lanjutan dari tanda-tanda klinis itu ada kwashiorkor, di mana oedem umumnya di seluruh tubuh dan terutama pada kaki atau dosum pedis. Kemudian wajah membulat dan sembab. Kemudian otot-otot mengecil, lebih nyata apabila diperiksa pada posisi berdiri dan duduk. Anak berbaring terus-menerus. Kemudian ada perubahan status mental, cengeng, kadang-kadang dia rewel, kadang-kadang dia apatis. Kemudian ada sering menolak segala jenis makanan. Kemudian ada pembesaran hati. Selanjutnya sering disertai infeksi, anemia, dan diare atau mencret. Kemudian rambut berwarna kusam dan mudah dicabut. Selanjutnya ada gangguan kulit berupa bercak merah yang meluas dan perubahan menjadi hitam terkelupas atau crassiframen dermatosis. Kemudian yang terakhir ada pandangan mata anak nampak sayu. Selanjutnya ada lanjutan dari tanda dan gejala akibat kekurangan gizi. Itu adalah marasmus, kwashiorkor. Tanda-tanda marasmus kwashiorkor adalah gabungan dari tanda-tanda yang ada pada marasmus dan kwashiorkor. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1999. Kemudian metode penentuannya, untuk mendeteksi kurang energi protein atau KEP, maka perlu dilakukan pemeriksaan atau inspeksi terhadap target organ yang meliputi kulit, seluruh tubuh, terutama tangan, wajah, dan kaki. Otot-otot, rambut, mata, hati, wajah, dan gerakan motorik. Gejala serotalmia terbagi dua, yaitu yang pertama keadaan yang reversibel, yaitu yang dapat sembuh, yaitu adalah buta senja atau hemerolopis, kemudian serosis konjungtif, kemudian serosis kornea, dan bercak bitot. Yang kedua keadaan yang irreversible, yaitu keadaan yang agak sulit sembuh. Yang pertama ulcerasi kornea, kemudian keratomalsia. Anemia zat besi. Anemia adalah suatu keadaan di mana kadar hemoglobin darah kurang daripada ukuran normalnya. Yang pertama ada tanda-tanda klinis. Untuk tanda-tanda klinis penyakit anemia yang pertama adalah letih, lesu, lunglai atau 5L, kemudian bibir nampak pucat, terus nafas pendek, selanjutnya lidah licin, denyut jantung meningkat, susah buang air besar, nafsu makan berkurang, kadang-kadang pusing, serta mudah mengantuk. Metode penentuannya yang pertama ada di mata, kuku, bibir, lidah. Kemudian ada tanda dan gejala akibat kekurangan gizi. Interpretasinya, apabila dalam pemeriksaan fiksi pada anak target organ banyak mengalami perubahan sesuai dengan tanda-tanda klinis yang kurang energi protein atau KEP, maka ada petunjuk bahwa anak tersebut kemungkinan besar menderita KEP. Meskipun demikian, perlu dicermati bahwa penilaian KEP masih memerlukan pengamatan lebih lanjut apakah termasuk marasmus, kwashiorkor, dan kwashiorkor marasmus sesuai dengan tanda-tanda yang lebih spesifik. Kemudian ada kekurangan vitamin A atau KFA. Penyakit mata yang diakibatkan kekurangan vitamin A disebut seroptalmia. Penyakit ini merupakan penyebab kebutaan yang paling sering terjadi pada anak-anak di Indonesia. Umumnya terjadi pada usia 2-3 tahun. Hal ini karena anak tidak diberi makanan yang memenuhi syarat gizi, sementara anak itu belum bisa mengambil makanan sendiri. Lanjutan tanda dan gejala akibat kekurangan gizi.
pertama ada gangguan akibat kurang yodium atau GAKIY. Gangguan akibat kurang yodium tidak hanya menyebabkan pembesaran kelenjar gondok, tetapi juga berbagai macam gangguan lainnya. Kekurangan pada ibu yang sedang hamil dapat berakibat abortus, lahir mati, kelainan bawaan pada bayi, meningkatkannya angka kematian prenatal, melahirkan bayi kreatin. Kekurangan yodium yang diderita anak-anak menyebabkan pembesaran kelenjar gondok, gangguan fungsi mental dan perkembangan fisik. Pada orang dewasa berakibat pada pembesaran kelenjar gondok, hipotiroid, dan gangguan mental. Kekurangan yodium pada tingkat berat dapat mengakibatkan cacat fisik dan mental seperti tuli, bisu tuli, pertumbuhan badan terganggu, badan lemah, kecerdasan dan perkembangan mental terganggu. Akibat yang sangat merugikan adalah lahirnya anak kreatin. Kreatin adalah keadaan seseorang yang lahir di daerah ademik dan memiliki 2 atau lebih kelainan berikutnya. Pertama ada perkembangan mental terhambat, pendengaran terganggu dan dapat menjadi tuli, perkembangan saraf pergerakan terhambat. Bila berjalan langkahnya khas, mata juling, gangguan bicara sampai bisu, dan refleks psikologi yang meninggi. Tanda-tanda kelebihan gizi. Tanda-tanda kelebihan gizi. Yang pertama, berat badan berlebih. Salah satu tanda paling jelas dari kelebihan gizi adalah peningkatan berat badan yang signifikan, di mana seseorang memiliki indeks massa tubuh di atas batas normal. Yang kedua, kelelahan dan kurang energi. Meskipun tampaknya memiliki kelebihan energi karena berat badan tambahan, orang dengan kelebihan gizi sering merasa lelah karena berat badan bertambah pada tubuh mereka. Yang ketiga, kesulitan beraktivitas fisik. Akibat aktivitas fisik menjadi lebih sulit dan melelahkan bagi mereka yang mengalami kelebihan berat badan, sehingga mereka cenderung menjadi kurang aktif. Yang keempat, masalah kesehatan lainnya. Kelebihan gizi dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti hipertensi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan. Yang kelima, perubahan pada kulit dan sistem pencernaan. Seseorang dengan kelebihan gizi mungkin mengalami masalah kulit seperti jerawat atau stretch marks, serta masalah pencernaan seperti sembelit akibat pola makan yang tidak seimbang. Yang keenam, nafsu makan yang berlebihan. Tingkat nafsu makan yang tinggi, meskipun tidak selalu disertai dengan rasa lapar, dapat menjadi tanda bahwa seseorang mengalami kelebihan gizi. Yang ketujuh, mudah terkena penyakit. Dengan meningkatnya lemak tubuh, sistem imun bisa terganggu, sehingga individu lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Selanjutnya ada penyebab kelebihan gizi. Kelebihan gizi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama, pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi makanan tinggi kalori tetapi rendah nutrisi seperti fast food dapat menyebabkan akumulasi lemak berlebih. Yang kedua, kurangnya aktivitas fisik. Gaya hidup sedentari atau kurangnya olahraga berkontribusi pada penambahan berat badan. Yang ketiga, faktor psikologis dan lingkungan. Stres emosional atau lingkungan sosial yang mendukung pola makan tidak sehat juga dapat memicu kelebihan gizi. Kelebihan dan kekurangan penilaian secara klinis. Kelebihan penilaian klinis yang pertama, mudah dan cepat. Pemeriksaan status gizi secara klinis dapat dilakukan dengan cepat, sehingga cocok untuk situasi di mana waktu menjadi faktor penting. Misalnya, pemeriksaan epidema pada anak akibat kekurangan protein dapat dilakukan hanya dengan memijat bagian yang bengkak. Kedua, tanpa peralatan rumit. Metode ini tidak memerlukan alat-alat yang kompleks, sehingga dapat dilakukan di berbagai lokasi tanpa memerlukan fasilitas khusus. Contohnya, pengukuran pembesaran kelenjar tiroid cukup dengan menggunakan jari tangan. 3.
Akurasi data. Jika prosedur pemeriksaan dilakukan dengan benar, hasil dari penilaian klinis dapat memberikan data yang cukup akurat mengenai status gizi seseorang. 4. Biaya relatif murah. Penilaian klinis cenderung lebih ekonomis dibandingkan metode lain yang mungkin memerlukan peralatan laboratorium atau tenaga ahli. Yang selanjutnya ada kekurangan penilaian klinis. Yang pertama, memerlukan pelatihan khusus. Pemeriksaan klinis membutuhkan pengetahuan dan keterampilan tertentu, karena setiap jenis kekurangan gizi menunjukkan gejala yang berbeda. Oleh karena itu, tenaga medis perlu dilatih untuk mengenali gejala-gejala tersebut. Yang kedua, subjektivitas hasil. Ketepatan hasil pemeriksaan dapat dipengaruhi oleh pengalaman dan keterampilan pemeriksa. Hal ini dapat menyebabkan variasi dalam interpretasi hasil, di mana pengalaman lebih banyak dapat menghasilkan penilaian yang lebih akurat. 3. Keterbatasan dalam deteksi dini. Beberapa gejala klinis mungkin tidak muncul sampai tingkat defisiensi sudah cukup parah, sehingga penilaian klinis mungkin tidak selalu efektif untuk deteksi dini masalah gizi. 4. Data pendukung diperlukan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai status gizi seseorang, sering kali diperlukan data tambahan dari pemeriksaan biokimia atau metode lain, terutama dalam kasus di mana gejala tidak spesifik. Nah, selanjutnya kesimpulan. Penilaian status gizi secara klinis adalah proses untuk mengevaluasi keadaan gizi seseorang melalui pemeriksaan fisik, anamnesis, serta indikator klinis. Metode ini mencakup pengamatan terhadap gejala atau tanda-tanda defisiensi gizi yang dapat terlihat pada kulit, rambut, kuku, serta sistem organ tubuh lainnya. Penilaian status gizi secara klinis sangat penting untuk mendeteksi masalah gizi, baik kekurangan maupun kelebihan, dan untuk merencanakan intervensi gizi yang tepat. Pemeriksaan ini harus dilakukan dengan memperhatikan faktor penyebab, riwayat kesehatan, dan pola makan individu, agar hasilnya akurat dan dapat memberikan dasar yang kuat untuk perbaikan status gizi.